Tapi kalau di situ tuh udah penuh tuh hipokampusnya ya, kayak udah penuh dengan segala trauma-trauma, pengalaman-pengalaman buruk di situ tuh udah penuh. Susah nggak sih untuk nginget pelajaran gitu ya? Beberapa penelitian memang ada yang mengatakan bahwa kalau anak ini punya kelekatan yang aman, secure attachment, maka dia itu akan punya kemampuan bahasa yang baik, punya skor IQ yang tinggi. Tapi ternyata kalau saya lihat di jurnal-jurnal terbaru itu hubungannya tuh tidak seperti itu. Anak yang terlalu dimanja juga kurang berkembang kognisinya, tapi terlalu dilarang juga kurang berkembang kemampuan berpikirnya. Ilustrasinya tuh misalnya otak manusia nih seperti ini gitu ya. Saya menyampaikannya misalnya ada 3 bagian otak nih Pak. Yang utama yang saya mau sampaikan di sini, 3 bagian otaknya itu namanya adalah amigdala, hipokampus sama prefrontal cortex. Ibaratnya ini tuh otak nih adalah kayak pabrik informasi gitu ya Pak Yudi ya. Pabrik informasi nih ya. Terus gimana nih kan ketika anak belajar nih secara akademik di sekolah kan pasti kan informasinya mesti diolah di sini nih di pabrik informasi kita di otak gitu kan Pak secara akademik gitu. Terus pabrik informasi ini ada apa aja nih? Ada anggaplah di pabrik itu ada yang namanya amigdala. Amigdala itu kita misalkan itu seperti adalah security guard gitu. Kalau di pabrik itu kan ada security-nya gitu ya Pak ya yang jagain pabriknya gitu. Nah, ketika ada trauma terjadi nih si security-nya ini jadi sensitif banget gitu. Dia jadi alarmnya tuh jadi sensitifnya tuh sangat tinggi gitu Pak. Jadi mode belajar tuh jadi dia kayak alertnya tuh highly alert gitu. Jadi kayak ketakutannya, kecemasannya tuh tinggi banget. Kebayang ya kalau misalnya kita kayak lagi di pabrik, tapi alarmnya tuh cepet banget bunyi gitu. Jadi kan kayak noise banget gitu ya, berisik banget gitu. Gimana bisa belajar dengan tenang gitu? Karena security guard itu sangat-sangat sensitif banget si amigdala ini namanya. Kemudian bagian kedua nih kalau mau lihat ya di sini ada yang namanya adalah hipokampus. Hipokampus ini ibaratnya kalau pabrik tuh dia kayak bagian gudang atau supply chain gitu ya, yang bagian memproduksi informasi gitu. Dia di situ nyimpen informasi, menyambungkan informasi. Jadi kan kalau guru ngajar pasti kan murid harus menerima informasi di situ kan, nyimpennya, memorinya tuh ada di situ tuh. Tapi kalau di situ tuh udah penuh tuh hipokampusnya ya, kayak udah penuh dengan segala trauma-trauma, pengalaman-pengalaman buruk di situ tuh udah penuh. Susah nggak sih untuk nginget pelajaran gitu ya, untuk nyimpen memori, untuk connecting informasi dari guru, untuk belajar hal baru? Susah kan gitu ya, karena bagian si supply chain itu tidak bisa berfungsi dengan baik gitu. Nah, itu hipokampusnya tuh di situ. Kemudian ada lagi nih yang di depan nih namanya adalah, nah ini CEO otaknya nih, CEO otaknya namanya adalah prefrontal cortex. Tuh di situ tuh dia di depan tuh dia tuh kayak CEO otaknya tuh dia yang mengontrol kerja otaknya. Dia tugasnya apa? Dia tugasnya membantu anak untuk fokus, untuk konsentrasi ya kayak CEO gitu ya. Ayo ingat instruksinya seperti ini, mengendalikan emosi, merencanakan harus gimana memecahkan masalah. Nah, kalau CEO otaknya ini juga nggak bisa berfungsi dengan baik, ya pasti kan dia juga nggak bisa ngikutin instruksi, nggak bisa nyelesain tugas, gampang nyerah. Nah, kayak gitu tuh Pak, ketika trauma terjadi, yaitu ketiga bagian otak ini tidak berfungsi dengan baik. Jadi sebenarnya potensinya ada nggak seperti kayak tadi Pak Yudi katakan, potensi akademiknya itu ada, potensi intelektualnya ada, tapi performa akademiknya kelihatannya jadi menurun gitu ya. Jadi kelihatannya dia kayak males, kelihatannya kok nggak ngerti-ngerti, kok kelihatannya dia kayak blank, mempengaruhi performa akademiknya gitu Pak, kira-kira yang terjadi. Baik, terima kasih banyak, Pak. Kalau kita bicara tentang kelekatan, jadi memang kan kelekatan itu terbentuk
ketika anak itu masih bayi dengan pengasuh utamanya di tahun-tahun pertama kehidupan anak. Jadi kalau anak itu punya kelekatan yang baik dengan figur pengasuhnya, maka dia tuh punya secure base, punya landasan yang aman. Nah, kalau anak itu merasa aman, kira-kira ketika dia mau belajar dari lingkungannya, itu dia akan lebih percaya diri. Dia akan merasa bahwa lingkungannya ini aman juga untuk saya jelajahi. Jadi dia akan bisa mengeksplorasi dengan lebih baik. Beda dengan kalau anak itu punya kelekatan yang nggak aman. Jadi misalnya kalau orang tuanya bolak-balik mengingatkan dia, hati-hati nanti jatuh, jangan naik ke sini, jangan itu. Akhirnya dia merasa insecure di situ. Akibatnya apa? Akibatnya anak itu nggak berani untuk menjelajah lingkungannya. Padahal ketika anak itu kecil, ketika anak itu masih muda, eksplorasi itu merupakan salah satu bentuk, salah satu cara untuk dia belajar dari lingkungannya. Dan ini nanti juga akan mempengaruhi perkembangan keterampilan kognitif dia. Misalnya ketika dia mau memecahkan masalah, untuk mengingat sesuatu, untuk berkonsentrasi. Nah, itu akan mempengaruhi dia apabila dia tidak memiliki rasa aman atau secure base yang dia peroleh dari kelekatan dengan pengasuhnya dia. Nah, dari beberapa penelitian memang ada yang mengatakan bahwa kalau anak ini punya kelekatan yang aman, secure attachment, maka dia itu akan punya kemampuan bahasa yang baik, punya skor IQ yang tinggi. Tapi ternyata kalau saya lihat di jurnal-jurnal terbaru itu hubungannya tuh tidak seperti itu. Jadi ada yang mengatakan kan bahwa kalau anaknya punya kelekatan maka dia akan punya inteligensi tinggi. Tapi ternyata inteligensi ini juga mempengaruhi kelekatan. Jadi itu dua belah pihak. Kalau anaknya itu mempunyai inteligensi tinggi, maka dia akan bisa berpikir atau membentuk kelekatan yang baik dengan orang tuanya. Jadi ini merupakan hubungan timbal balik antara Ya. kelekatan dengan inteligensi seseorang. Nah, kalau kita bicara lebih jauh lagi, kelekatan itu dampaknya terhadap kognisi. Tadi kan sudah saya jelaskan bahwa berdampak pada pemecahan masalah, pada konsentrasi, pada memori. Mungkin rasa apa ya? Insecure dia itu membuat dia tuh susah untuk konsentrasi. Nah, itu akan berpengaruh pada kognisinya. Susah untuk mengingat sesuatu dan itu akan berpengaruh juga pada kognisinya. Jadi kalau kita bicara kelekatan itu memang merupakan secure base yang sangat-sangat dibutuhkan oleh seorang anak untuk belajar. Bahkan kalau kita bicara tentang eh, kognisi secara lebih spesifik, metakognisi, ya, bagaimana Ya. anak itu berpikir mengenai berpikir, ternyata kelekatan itu juga akan menghasilkan metakognisi yang baik. Karena anak itu tenang sehingga dia bisa memantau berpikirnya sendiri. Ketika dia mau melakukan sesuatu, dia punya kemampuan untuk merencanakan. Saya mau begini-begini. Ketika dia sedang berpikir itu, dia bisa memantau. Apakah berpikir saya sudah benar? Apakah saya ini sudah mengikuti jalur yang benar? Dan ketika dia sudah selesai mengerjakan tugasnya, maka dia bisa mengevaluasi. Jadi, kelekatan itu juga akan berpengaruh pada metakognisinya, bukan hanya terhadap kognisinya. Kira-kira begitu, Pak. Terima kasih. Wow. Jadi melengkapi yang sudah disampaikan oleh Bu Lydia dan Bu Lucy, kita memang perlu kalau untuk melihat sehari-hari ya Bapak Ibu, itu memang perlu berhati-hati dan mungkin nanti butuh kemampuan memahami yang lebih dalam. Ini saya juga membagikan sedikit slide karena saya bilang sama Pak Yudi, ini aslinya mungkin kita mesti belajar 2 hari ya buat memahami, Iya, iya. membedakan ini trauma atau males gitu ya. Atau ini anaknya kesulitan belajar, gangguan fokus karena memang isu developmentalnya atau emosi. Tapi paling tidak dari beberapa menit hari ini, Bapak Ibu di sini bisa sama-sama melihat ya. Buat Bapak Ibu yang sudah familiar, ini namanya iceberg. Kalau belum familiar nih kayak gunung es ya.
yang Bapak Ibu lihat sehari-hari di rumah, di sekolah, di tempat les, tempat terapi, itu kan perilaku-perilaku yang di atas ya Bapak Ibu ya. Ada perilaku tantrum, memukul, menolak, berteriak, membantah gitu. Dan Bapak Ibu bisa tulis juga di kolom chat perilaku lain yang Bapak Ibu lihat dari anak dan remaja. Tapi dengan kita berlatih untuk tadi seperti Bu Lydia bilang mengobservasi lebih lanjut gitu ya, baik anak dari usia TK sampai remaja bahkan usia mahasiswa, Bu Lucy banyak pengalaman dengan mahasiswa juga, itu sebenarnya dari akar perilaku-perilaku yang terlihat ini tuh sebenarnya adalah mungkin dia mengalami stres, kecemasan, bingung. Kalau saya sering menangani anak-anak yang orang tuanya habis berpisah, ada trauma emosi di situ, atau nenek yang mengasuhnya meninggal, itu kan ada kehilangan ya, grieving ya. Dan itu mempengaruhi fokus saat belajar di sekolah. Dan atau juga ada kebutuhan-kebutuhan sensori yang tidak terpenuhi, apalagi tadi Bu Lucy langsung meng-highlight bahwa ini ada kelekatan yang tidak aman atau attachment yang tidak aman. Sementara di otak anak untuk bisa belajar itu butuh rasa aman. Jadi ini mungkin juga yang kalau kita belum familiar di Indonesia, dulu pengasuhan atau pendidikan kita kan lebih banyak dengan ancaman, dengan teriakan, dengan apa namanya hardikan dan apa namanya kamu kalau nggak gini nanti akan dihukum gini ya gitu. Dan dengan memahami perkembangan otak yang makin terbaru gitu ya, minimal kita paham bahwa rasa aman itu sangat penting untuk anak belajar gitu. Makanya tugas saya sebagai psikolog klinis, saya juga selalu bekerja sama dengan psikolog pendidikan, lalu juga di Bentara Kampus melatih calon-calon konselor itu membantu mereka memahami ini bahwa untuk bisa belajar, otak anak, remaja, manusia dewasa pun bahkan kita sebenarnya butuh rasa aman. Dan ketika rasa aman ini tidak ada, muncul yang disebut namanya dysregulation atau dysregulasi, sehingga yang muncul emosi-emosi yang sebelah kiri nih. Dari sini juga saya mau menekankan bahwa emosi itu semuanya baik dan netral ya. Cuman kapan munculnya itu yang mengganggu kita. Tapi ketika emosi-emosi ini terlalu apa namanya frekuensi, intensitasnya dan durasinya terlalu sering yang sebelah kiri, emosi-emosi takut, cemas, kewalahan, otomatis seperti kayak anak lagi naik apa papan seluncur gitu ya kan nggak oleng ya. Jadi gimana dia mau mikir belajar hitungan matematika, belajar merangkai kata dan kalimat karena fondasi rasa amannya itu tidak ada. Akhirnya mempengaruhi nih pembelajaran gitu ya di sekolah. Jadi akarnya sebenarnya isu-isu emosi, luka emosional, kebutuhan dasar dipenuhi kebutuhan emosinya belum ada gitu ya. Kita juga sebenarnya selain rasa aman butuh connection yang genuine ya, koneksi yang otentik dengan pengasuh gitu ya, dan juga perkembangan kemandirian anak berdasarkan tahapan usianya gitu. Jadi mungkin Bapak Ibu juga mengalami kalau sering bertemu dengan anak-anak, anak yang terlalu dimanja juga kurang berkembang kognisinya, tapi terlalu dilarang juga kurang berkembang kemampuan berpikirnya. Nah, dari akar trauma yang disebutnya sebagai luka pengalaman emosi masa kecil, tadi pengalaman kelekatan atau attachment yang kurang sehat atau kurang aman, itu ternyata mempengaruhi dysregulasi di sistem syaraf gitu. Makanya saya juga senang mengedukasi supaya orang Indonesia pada umumnya tuh tidak memahami bahwa isu emosi itu cuma perasaan-perasaan doang. Enggak, ini isunya ganggu ke sistem syaraf nih. Gitu. Sementara kita tahu sistem syaraf ini yang sehat dibutuhkan untuk bisa berfungsi baik, imun sistem tubuh anak juga termasuk kemampuan belajar yang baik. Dan kalau bayangin sistem syarafnya dia dysregulate gitu ya, otomatis dia terganggu juga untuk berpikir yang lebih abstrak, yang lebih butuh fokus konsentrasi di area jidat jenong ini nih, di fungsi eksekutif otak. Di area ini adalah area otak untuk mengatur fokus, emosi, dan merencanakan rencana-rencana jangka panjang. Makanya banyak orang secara umum aja, kalau misalnya kita habis mengalami kedukaan ya, berduka, kehilangan orang tua, orang yang kita sayang meninggal, kalau ditanya, bulan depan mau tinggal di mana, mau rencananya apa, aduh nggak tahu, nggak bisa mikir. Nah itu orang dewasa aja kalau lagi ngalamin emosi yang intens karena berduka, kita susah ya buat berpikir jangka panjang. Nah bayangin kalau ini dialami di usia anak-anak dengan emosi-emosi yang sangat intens mereka alami lalu belum tahu cara mengelola emosinya, sehingga kita bisa menyebutnya anak jadi kehilangan kapasitas nih untuk menyerap instruksi, mengingat informasi dan belajar di kelas. Jadi memang kita perlu kayak punya kacamata detektif untuk melihat apakah perilaku di sekolah yang dia susah fokus, sulit konsentrasi, ini lebih karena isu belajar atau ada fondasi atau ada masukan dari isu trauma-trauma emosi gitu. Di bagian bawahnya itu, di bagian bawah slide ada tulisan bahwa anak harus merasa aman secara emosi sebelum sistem syarafnya itu mengizinkan mereka untuk belajar secara kognitif gitu. Jadi
ini penting kali kita pahami, dan dalam prakteknya tentu kita juga bisa lihat nih, kalau kita udah kasih bantuan-bantuan belajar yang biasa, kok dia nggak membaik ya. Mungkin kita bisa melihat setelah sebulan 2 bulan apakah ada isu emosi lain, atau salah satu ciri-ciri yang Bapak Ibu bisa perhatikan, kalau itu beneran isu akademis fungsi belajar aja, di semua situasi, semua tempat, mau pagi, siang, malam belajarnya, isunya tetap sama. Tapi kalau itu ada isu trauma emosi, biasanya fluktuatif. Misalnya, ada misalnya awal-awal tahun pelajaran tuh dia masih nggak bagus tuh, tapi begitu dia mulai bisa merasa aman, nyaman dengan guru kelasnya, dengan teman-temannya, orang tuanya juga perhatian, dan bisa menggunakan kata-kata yang membuat dia merasa tidak sendirian, oh dia membaik. Tapi nanti orang tuanya, salah satu orang tuanya lagi sibuk kerja keluar kota, nilainya turun lagi. Jadi fluktuasinya itu yang harus kita perhatikan gitu. Jadi kalau ada isu efek trauma emosi, biasanya fluktuatifnya kelihatannya cukup kelihatan, dan apa namanya, cukup cukup kencang lah kelihatan apa fluktuasi dari si profil pembelajaran di sekolah. Makanya itu kita butuh mengobservasinya, cukup waktunya mungkin 3-6 bulan, bahkan 1 tahun ajaran, seperti itu. Mungkin nanti sama rekan yang lain bisa ditambahkan. Terima kasih Pak Yudi.